warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Nusantara, aku Bunga yang akan menemani kalian selama 15 menit ke depan dalam podcast visualisasi bangsa. Tentunya podcast kali ini aku tidak akan sendirian karena aku bersama teman-temanku akan membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara. Indonesia bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi rumah yang besar dapat menyatukan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan nilai luhur bangsa. Dan podcast kali ini, kami akan memvisualisasikan Indonesia yang indah, ramah, kaya budaya, dan penuh potensi. Baiklah, untuk segmen pertama, saya ditemani oleh teman saya, Dita. Oke, Dita, kalau kita ngomongin tentang Indonesia, mungkin orang-orang luar tahu Indonesia yaitu Bali. Kalau menurut kamu, gimana sih pariwisata di Indonesia dan hal apa saja yang paling menonjol dalam keindahan Indonesia? Silakan, Dita. Baiklah, terima kasih Bunga. Senang sekali di sini saya bisa berbagi cerita tentang pariwisata Indonesia yang memang sangat kaya dan juga beragam. Kalau kita bicara mengenai pariwisata di Indonesia, hal yang paling menonjol itu yang pasti keberagamannya. Karena Indonesia punya wisata alam yang sangat luas dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di mana pariwisata ini menampilkan identitas bangsa kita secara nyata. Karena ketika melihat keindahan Indonesia, yang muncul itu bukan hanya rasa kagum, tapi juga rasa bangga terhadap bangsa ini. Karena di Indonesia sendiri itu kita punya lebih dari 17.000 pulau dan juga ratusan suku bangsa serta bentang alam yang sangat beragam. Jadi kombinasi alam ini jarang dimiliki oleh negara lain. Setuju banget, Dita. Wisata alam Indonesia sering juga disebut sebagai kelas dunia. Bisa berikan contohnya, Dita? Untuk wisata Indonesia sendiri itu kita punya panorama alam yang banyak dan tidak dimiliki oleh negara lain. Misalnya ada Raja Ampat di Papua dengan keindahan bawah lautnya, lalu juga ada Gunung Bromo dengan lautan pasirnya, juga ada Danau Toba yang menjadi danau vulkanik terbesar di dunia. Jadi semua itu menjadi identitas bangsa Indonesia. Bahkan menurut Kementerian Pariwisata, wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia itu sangat banyak sampai 13 juta lebih dan itu meningkat dari tahun sebelumnya ke tahun 2025, meningkat dari periode-periode yang sebelumnya. Jadi sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga akan hal ini. Karena dari sektor pariwisata saja itu berarti kita sudah lihat Indonesia adalah bangsa yang kuat. Wow, luar biasa. Jadi, mencintai Indonesia bukan hanya untuk mengagumi keindahannya ya, tapi juga menjaga kelestariannya dan keberagamannya. Terima kasih, Dita. Ya, sama-sama Bunga. Oke, selanjutnya kali ini saya akan bersama dengan Tarisa. Halo Tarisa. Hai, halo semua. Nah, oke. Setelah ngobrolin tentang keindahan Indonesia, kali ini aku bersama Tarisa akan membicarakan tentang kekayaan budaya Indonesia, mulai dari adat, pakaian, sampai tarian Indonesia. Senang banget bisa ada di sini. Jadi Indonesia itu luar biasa ya. Satu negara tapi punya banyak ribuan budaya yang berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Kalau bicara Indonesia, kata beragam pasti langsung terlintas di pikiran kita. Menurut kamu, Tarisa, Mm. seberapa penting sih keberagaman budaya bagi Indonesia? Menurut aku sih sangat penting ya. Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa, masing-masing dengan adat, pakaian, tarian yang unik. Itu bukan sekedar warisan, tapi juga perkat persatuan kita. Di sini Tunggal Ika itu benar-benar hidup menurut saya. Karena tiap daerah itu punya identitas sendiri. Contoh nih, contoh kecilnya ada kain ulos dari Batak, ada kebaya dari Jawa, baju adat Bugis, sampai koteka dari Papua. Kalau kita bicara tentang tariannya, ada tarian saman dari Aceh, ada tari gending Sriwijaya dari Palembang, tari kecak dari Bali, tari reog dari Ponorogo, dan masih banyak lagi. Semua punya makna, filosofi, dan sejarah yang kuat. Ini bukan cuman pakaian atau tarian, tapi simbol jati diri bangsa menurut saya. Wow, menarik sekali ya. Sayangnya, kadang generasi muda justru merasa budaya tradisional itu kuno.
Iya, padahal justru sebaliknya loh, budaya itu bisa jadi kebanggaan. Sekarang sudah banyak anak muda yang memodifikasi pakaian adat jadi lebih modern, tapi tetap menjaga nilai aslinya. Kita bisa memperkenalkan keberagaman kita ke dunia dari hal kecil, seperti kita bangga memakai batik dalam kehidupan sehari-hari kita, atau belajar tarian tradisional dan tetap menampilkan tarian-tarian tradisional itu dalam acara-acara yang kita ikuti. Itu salah satu bentuk cinta tanah air yang nyata menurut saya. Jadi kampanye bangga berbangsa itu nggak harus lewat hal besar ya. Iya, benar sekali. Sesederhana memakai batik, ikut festival budaya, atau mengenal adat daerah lain, itu sudah bentuk kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia. Dari situ kita belajar toleransi dan saling menghargai perbedaan. Setuju sekali sih. Indonesia kan kenal dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika kan. Ya, benar. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Keberagaman budaya adat, pakaian, dan tarian tradisional justru jadi perekat persatuan bangsa, bukan pemisah kita. Pesan terakhir nih buat pendengar kita semua apa, Tarisa? Mari kita bangga jadi orang Indonesia, kenali budayamu, hargai budaya orang lain, dan jadikan keberagaman menjadi kekuatan bangsa. Keren banget. Terima kasih sudah berbagi insight hari ini. Semoga kita semua makin cinta Indonesia. Terima kasih, salam budaya. Setelah kita setelah kita membahas tentang keindahan Indonesia dan keragaman budaya, kali ini kita akan membahas tentang produk lokal Indonesia bersama teman saya, Adela. Halo Adela. Oke, halo. Terima kasih Bunga. Oke, untuk sekarang itu ya, produk lokal Indonesia itu sangat berkembang pesat. Mulai dari kuliner nih, contohnya aja ada pempek, rendang, ada sate atau nasi goreng, terus belum lagi dari segi fashion, sampai hingga ke produk kecantikan dan kerajinan tangan loh. Nah, produk lokal Indonesia ini bukan sekedar barang aja, tetapi simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Jadi apabila kalau kita itu memilih dan menggunakan produk buatan Indonesia, itu berarti kita sedang menunjukkan rasa percaya, kemampuan, dan kualitas karya bangsa. Kita turut mendukung UMKM dan perekonomian nasional. Nah, ini juga merupakan bentuk bela negara yang dapat kita lakukan. Jadi, bangga menggunakan produk lokal berarti turut menjaga martabat dan kemandirian bangsa loh. Jadi kita harus bangga ya menggunakan produk Indonesia. Harus dong. Berarti mendukung UMKM itu suatu bentuk dari bela negara ya? Tentu, bela negara itu nggak selalu kita angkat senjata ya. Dengan mendukung UMKM itu juga merupakan bentuk bela negara kita secara non-militer. Jadi, bangga dan setia pada produk karya bangsa sendiri ya. Ya, makanya teman-teman semuanya harus membeli produk lokal Indonesia. Terima kasih Adela atas waktunya. Iya, sama-sama. Pernah nggak sih kalian ngerasa sejauh-jauhnya kita pergi ke luar negeri, ada satu hal yang bikin kangen rumah? Bukan cuma sambelnya, tapi senyuman orang-orangnya. Nah, hari ini kita bakal bahas the power of Indonesian hospitality. Udah ada di sini bersama saya, yaitu narasumber kita yang keren banget, yaitu Bapak Islah. Kenapa sih orang-orang Indonesia itu sangat terkenal dengan ramahnya? Iya ya. Indonesia ini kita pernah dengar nggak sih di Indonesia ini ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap bersatu ya kan. Jadi Indonesia ini terkenal dengan banyak ragam budayanya. Ada macam-macam suku, bahasa dan lain-lain. Nah, ada yang masuk di dalam Pancasila kita itu yaitu gotong royong. Gotong royong itu menegaskan kalau kita orang Indonesia ini nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Artinya benar-benar sosial gitu kan. Jadi orang-orang di Indonesia ini terbiasa dengan hidup bersosial, ramah, saling tegur, saling sapa. Bahkan menurut kajian internasional, Indonesia ini selalu dijadikan masuk 3 besar negara yang terramah di dunia gitu kan. Luar biasa ya. Luar biasa. Zaman sekarang ini yang serba waspada, apa keramahan itu nggak berbahaya? Misal, saking ramahnya kita gampang percaya sama orang baru. Ya, tentu saja.
Jadi saking ramanya kita orang-orang Indonesia ini, kalau misalnya ada orang asing datang ke tempat kita, kita langsung ramah tanpa curiga gitu kan. Tapi harusnya di era yang sekarang ini kita tidak hanya ramah saja. Kita boleh menerima orang-orang asing, tapi kita tetap juga harus menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena ini penting banget nih. Bangsa Indonesia ini susah untuk orang-orang asing masuk. Misalnya saja budaya dari K-pop, budaya dari Amerika itu kalau mau masuk ke Indonesia ini agak susah mereka. Sehingga kita nih sebenarnya punya filter. Filter kita itu ideologi Pancasila. Kayak gitu, Bunga. Oke. Setuju sekali sih Kak Isla. Selanjutnya Kak, pesan untuk generasi muda nih dari Kakak apa nih? Untuk generasi muda ini, eh, kalau di realitanya kita ini sebenarnya ramah-ramah ya. Orang-orang datang, langsung kita tegur sapa, ya kan. Cuman ketika di sosial media, eh, Indonesia sangat tidak ramah sebenarnya. Karena di kolom-kolom komentar penuh dengan hujatan-hujatan gitu kan. Jadi kuncinya, solusinya untuk anak-anak muda, eh, di sosial media kita juga harus ramah. Ramah, sopan santun, adat istiadat kita tegakkan di sosial media. Jadi itu sih sebenarnya yang harus kita tekankan, bagaimana generasi bangsa Indonesia ini tidak hanya ramah di dunia nyata saja, tapi juga di sosial media, sehingga orang-orang internasional bisa melihat Indonesia memang orang-orang yang ramah. Seperti itu. Ya, setuju sekali Kak Islam. Jadi gunakanlah jempol kalian sebaik mungkin. Keindahan alam, keragaman budaya, produk lokal, hingga keramahan masyarakat, semuanya menunjukkan betapa luar biasanya bangsa Indonesia. Sebelum kita akhiri podcast ini, saya ingin meminta masing-masing narasumber menyampaikan satu kalimat tentang makna bangga menjadi bangsa Indonesia. Silakan. Saya bangga Saya bangga Saya bangga menjadi bangsa Indonesia yang memiliki alam indah dan kaya. Jadi bagian dari bangsa yang beragam namun tetap bersatu. menggunakan produk Indonesia. dengan keramahan Indonesia. Kami percaya Indonesia kuat karena persatuan dan cinta dari rakyatnya.